Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Agnesti Widianto dan ada dua teman saya yaitu Eni Nurhidayati dan Febiola Putri. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Perencanaan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang. Dan yang pertama-tama akan disampaikan oleh Eni Nurhidayati. Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan tipikal yang sering terjadi di kota besar di Indonesia, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akibat adanya arus urbanisasi yang menyebabkan pengelolaan ruang kota menjadi semakin berat dan adanya pengalihan fungsi lahan mengakibatkan rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu, jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu akan memberikan dampak buruk pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum, dan sosial, serta ruang-ruang terbuka publik di perkotaan. Kota Semarang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga Kota Semarang turut mengalami permasalahan tata ruang dan berbagai dampaknya yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan utama kawasan perkotaan di Kota Semarang pada saat ini adalah meningkatnya jumlah penduduk akibat urbanisasi. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan tempat tinggal yang nantinya dapat menyebabkan alih fungsi lahan, seperti perubahan ruang terbuka hijau menjadi kawasan permukiman, sehingga akan terjadi perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Semarang, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, Kota Semarang sendiri termasuk 11 besar dari 98 kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Menurut Nazarudin tahun 1996, berkaitan dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan, terutama di wilayah perkotaan, menjadikan peranan ruang terbuka hijau atau RTH semakin penting. Ruang terbuka hijau adalah ruang lapang yang di dalamnya berisi tanaman, baik berupa tanaman di sepanjang jalan, bergerombol maupun taman hutan kota. Selain itu, dampak dari pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan menyebabkan terjadinya pencemaran udara, karena CO2 yang berasal dari knalpot kendaraan tidak dapat terserap seluruhnya oleh pepohonan, karena sedikitnya pohon yang ada di jalur hijau maupun di sisi jalan kota Semarang. Menurut Kosaming tahun 2006, ruang terbuka hijau atau RTH bermanfaat secara ekologis, antara lain mengurangi polusi udara dan memperbaiki sistem tata air kota. Penghijauan di kawasan kota dapat mengatasi genangan, menyerap dan menapis bau, mereduksi polutan padat, gas dan suara, konservasi air, serta penahan erosi. Untuk mengatasi permasalahan turunnya kualitas lingkungan, maka pemerintah Kota Semarang telah membuat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengontrol perkembangan pemukiman Kota Semarang yang sekarang ini sedang mengalami krisis lahan hijau yang disebabkan padatnya kawasan pemukiman dan bisnis yang menjamur, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada belum mampu memenuhi target, yakni sebesar 30% secara keseluruhan untuk wilayah Kota Semarang. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa untuk Kota Semarang sendiri sebenarnya sudah memenuhi target, yaitu sebesar 38,46% dari seluruh wilayah yang ada di Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Semarang telah cukup memenuhi ruang terbuka hijau untuk Kota Semarang sendiri. Akan tetapi secara keseluruhan ruang terbuka hijau di Kota Semarang belum merata, karena
Dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang, 8 kecamatan belum memenuhi target untuk ruang terbuka hijau. Selanjutnya tinjauan pustaka. Ruang terbuka dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, di mana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Berdasarkan tutupan lahan dan fungsinya, ruang terbuka ada dua jenis. Yang pertama, RTH, ruang terbuka hijau, itu area memanjang dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun secara sengaja ditanam. Yang kedua, itu non-hijau, ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, dengan tutupan lahan yang didominasi oleh lahan yang diperkeras maupun badan air. Penetapan luasan RTH diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan pada pasal 9. Itu disebutkan bahwa yang pertama, luas ideal RTH KP minimal 30% dari luas kawasan perkotaan. Yang kedua, luas RTH KP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup RTH KP publik dan privat. Yang ketiga, luas RTH KP publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Dan yang keempat, RTH KP privat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten atau kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi. Tujuan pengelolaan RTH itu ada 5. Yang pertama, menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. Yang ketiga, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir, meningkatkan optimalisasi manfaatan RTH. Selanjutnya ada manfaat adanya RTH. Ada 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Manfaat langsungnya bersifat nyata dan cepat dalam bentuk keindahan dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat. Dan yang tidak langsung, yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata, yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota. Selanjutnya, fungsi adanya RTH itu ada 4. Yang pertama, ekologis, sosial dan budaya, ekonomi, dan estetika. Yang ekologis itu tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, pengendali tata air. Yang sosial budaya, sarana bagi warga kota untuk berinteraksi dan berekreasi, sarana pengembangan budaya daerah. Yang ekonomi, sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif, sarana dalam rangka penambahan nilai dan lingkungan. Dan yang estetika, sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan, sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.
Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu. Sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian, namun belum memadai. Penelitian deskriptif menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan. Cara pengumpulan datanya, yang pertama observasi. Itu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kawasan Kota Semarang dengan melihat secara langsung pengembangan kawasan ruang terbuka hijau. Yang kedua, studi kepustakaan. Itu membaca buku-buku yang berhubungan dengan pengembangan perencanaan ruang terbuka hijau, sekaligus mencari data sekunder di internet mengenai pengembangan strategi ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Selanjutnya pembahasan. Perencanaan strategi mengenai RTH Kota Semarang merupakan salah satu upaya sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dan pelaksanaan sebagai peraturan menteri yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai upaya mewujudkan Kota Semarang sebagai kota yang berkelanjutan dan memberi perhatian tinggi terhadap aspek lingkungan dan memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Kesepakatan awal yang ada adalah dalam bentuk peraturan daerah yang merupakan perjanjian tertulis yang harus dilaksanakan oleh semua stakeholder sebagai produk hukum. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, memperakasai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Yang kedua, memperjelas mandat organisasi. Yang ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Keempat, menilai lingkungan eksternal. Kelima, menilai lingkungan internal. Keenam, mengidentifikasi isu-isu strategis. Dan ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Jadi kesimpulannya di sini adalah strategi pembangunan RTH Kota Semarang telah didukung oleh berbagai pihak dan sudah ada kesepakatan legal karena strategi ini menyebabkan dampak positif terhadap lingkungan di Kota Semarang. Strategi yang sangat berkaitan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat sesuai pedoman sosialis kepada masyarakat, mengoptimalkan tujuan organisasi dan visi misi, memanfaatkan kondisi politik Kota Semarang yang kondusif dan penganggaran ruang terbuka hijau Kota Semarang. Secara menyeluruh, Kota Semarang telah mematuhi syarat 30% untuk lahan ruang terbuka hijau. Kota Semarang sendiri telah memiliki 38,64% lahan RTH yang terbagi dalam 16 kecamatan di Kota Semarang. Akan tetapi, lahan RTH di Kota Semarang belum tersebar merata. Dari 16 kecamatan, hanya 8 kecamatan yang memenuhi syarat lahan RTH sebesar 30%. Maka dari itu perlu perencanaan strategis mengenai RTH Kota Semarang merupakan salah satu upaya sebagai pelaksanaan amanah undang-undang dan pelaksanaan berbagai peraturan menteri yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai upaya mewujudkan Kota Semarang sebagai kota yang berkelanjutan dan memberi perhatian tinggi terhadap aspek lingkungan dan memberi pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.